Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isneni Sumardi. Di sini saya akan menjawab soal UTS Ilmu Al-Quran yang terdiri dari 5 soal. Langsung saja, soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun dengan tujuan dan hikmah tertentu. Yang pertama, mempermudah pemahaman. Penurunan bertahap memungkinkan umat untuk memahami ajaran Al-Quran secara lebih mendalam dan kontekstual. Yang kedua, penguatan hati Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang turun secara bertahap memberi waktu bagi Nabi untuk mengungkapkan dan menginternalisasi wahyu serta memberikan ketenangan dan kekuatan batin di tengah tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, jawaban atas situasi konkret. Al-Quran turun untuk memberikan petunjuk langsung atas masalah atau peristiwa yang terjadi di kalangan Islam pada saat itu. Yang terakhir, ujian bagi umat. Diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur juga berfungsi sebagai ujian bagi umat Islam untuk melihat sejauh mana mereka dapat menerima wahyu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang kedua yaitu jelaskan sejarah Jaumul Quran wa Kitabuhu. Sejarah Jaumul Quran wa Kitabuhu atau pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran diturunkan dalam bentuk wahyu lisan dan dihafalkan oleh para sahabat. Namun, tidak semua sahabat dapat menulisnya, sehingga sebagian besar hanya dihafal. Yang kedua, pengumpulan pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pada masa Khalifah Abu Bakar, pengumpulan Al-Quran dilakukan oleh Zaid bin Thabit dan timnya. Mereka mengumpulkan wahyu yang ditulis di berbagai media seperti pelepah kurma, batu, kulit, tulang, serta hafalan dari para sahabat. Yang ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan melakukan penyusunan Al-Quran yang lebih terorganisir dengan menyalin salinan yang ada dan menyebarkan salinan yang standar ke berbagai wilayah kekuasaan Islam. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud munasabah Al-Quran dan berikan contohnya. Munasabah Al-Quran, keterkaitan antara ayat dan surah. Munasabah Al-Quran menunjuk pada hubungan dan keterkaitan antara ayat-ayat atau surah-surah dalam Al-Quran. Ini melibatkan pemahaman bagaimana satu ayat atau surah terkait dengan ayat atau surah lainnya dalam teks, tema, makna, dan perintah yang disampaikan. Munasabah membantu memahami kenapa ayat-ayat tertentu berdekatan dalam suatu surah. Contoh, dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi ayat pertama menyebutkan tentang Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sementara ayat-ayat berikutnya memberi petunjuk lebih lanjut tentang tata cara kehidupan yang sesuai dengan petunjuk tersebut. Keterkaitan ini menggambarkan konsistensi dalam memberikan petunjuk dari Allah kepada umatnya. Soal yang keempat yaitu
Berikan masing-masing satu contoh ayat. Berikan masing-masing satu contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Contoh surah Al-Ikhlas yang berbunyi, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Sedangkan ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Contoh surah Al-Baqarah yang berbunyi, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Soal terakhir, jelaskan apa maksud ayat Al-Muhkam dan ayat Mutasabih. Ayat Muhkam, ayat yang jelas tidak dapat diragukan lagi maknanya. Ayat ini memiliki makna yang tetap dan tidak membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Contohnya yaitu surah Al-Baqarah yang berbunyi, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, Maha berdiri sendiri. Sedangkan ayat Mutasabiyah, ayat yang maknanya tidak langsung jelas atau memiliki beberapa kemungkinan. Ayat ini seringkali memerlukan penafsiran atau pemahaman kontekstual. Contoh surah Al-Imran yang berbunyi, Dialah yang menurunkan Alkitab kepadamu di antara ayat-ayatnya dan muhkamat, itulah pokok-pokok isi Alkitab, dan yang lain ayat-ayat mutasabiyah. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.